Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome pemirsa Ruang Komando. Jadi di tahun 2000, pas bapak nuklir sedunia Vladimir Putin dilantik jadi presiden Rusia, ada sebuah gagasan dari beliau ini untuk bisa bergabung ke dalam aliansi Atlantik Utara atau lebih sering kita kenal sebagai NATO. Ini kalau benar-benar terjadi, mungkin bapak Putin ini nggak akan bisa berkuasa selama ini kali ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah apa penyebab Putin dulu sempat ingin bergabung ke dalam NATO? Putin menyampaikan gagasannya ini secara terbuka setelah pelantikannya menjadi presiden Rusia. Agar kita benar-benar paham kenapa bapak kalian ini dulu ingin bergabung dengan NATO, kita harus lihat dulu momen ketika Uni Soviet roboh dan Perang Dingin berakhir di tahun 1991. Di tahun itu banyak negara-negara Eropa Timur yang memerdekakan diri. Rusia yang pewaris langsung Uni Soviet pun harus mengalami krisis ekonomi dan politik akibat hutang dan pemberontakan di wilayah-wilayahnya. Belum lagi di tahun 1999 ketika Putin masih menjabat sebagai Perdana Menteri, terjadi pengeboman di wilayah Moskow dan bersamaan dengan itu terjadi Perang Chechnya kedua. Namun Wak Mang yang mantan agen KGB ini pun berhasil menangani krisis tersebut dan mengantarkannya pada kursi presiden di tahun 2000. Sendirian menangani berbagai krisis dan terisolasi dari dunia barat membuat Putin menyadari bahwa Rusia harus membangun kembali dan mengukuhkan hubungannya dengan dunia barat. Salah satu langkahnya adalah dengan bergabung dengan NATO. Di tahun pertama dalam pidatonya ketika baru saja menjabat sebagai presiden, Putin secara eksplisit menyatakan pandangannya tentang hubungan Rusia dengan Eropa. Ia mengatakan, Rusia adalah bagian dari budaya Eropa, dan saya tidak bisa membayangkan negara saya sendiri terisolasi dari Eropa. Pernyataan bapak kalian ini mencerminkan aspirasinya untuk mengintegrasikan Rusia lebih erat dengan Eropa dan menjadi bagian dari sistem keamanan Eropa. NATO sendiri merupakan aliansi militer yang berdiri di tahun 1949. Aliansi ini dibentuk sebagai penyeimbang kekuatan Soviet selama Perang Dingin. Sampai saat ini pun NATO telah menjadi pilar utama dalam sistem keamanan Eropa dan telah memberikan perlindungan bagi negara-negara anggotanya. Hal inilah yang membuat negara Eropa Timur ingin bergabung dengan NATO agar mendapatkan perlindungan dari ancaman potensial, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Keinginan Lord Putin untuk bergabung dengan NATO sebenarnya sangat logis, karena akan menjadi tanda perdamaian dan kerjasama antara bekas musuh saat Perang Dingin. Namun, ada sejumlah faktor yang membuat keinginan Lord satu ini agaknya sulit terwujud. Salah satunya adalah perbedaan besar di struktur militer NATO yang sangat bergantung pada senjata-senjata militer buatan Mangsam. Kita tahu lah ya, alutsista buatan Rusia bukan kayak Supra bapak kalian yang dikit-dikit turun mesin, ya kan? Bergabung dengan NATO juga berarti bahwa Rusia akan menjadi anggota yang kuat di dalam aliansi, dan hal ini bisa menggugat otoritas kekuasaan di NATO. Lord Putin sadar bahwa ini akan menentang Amerika Serikat dan akan membuat NATO serta AS harus mempertimbangkan pendapat Rusia dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis. Ditambah lagi saat Putin bertemu dengan Bill Clinton di tahun 2000, ada sesuatu yang diungkapkan oleh Clinton yang membuat sang Lord marah. Meskipun detailnya belum sepenuhnya diketahui, kejadian ini diyakini menjadi pemicu perubahan pandangan Lord Putin terhadap NATO, sekaligus menjadi titik balik di dalam hubungan antara Rusia dan aliansi ini. Putin mulai melihat NATO bukan sebagai aliansi yang dapat diandalkan atau sekutu potensial, tetapi sebagai alat kekuasaan Amerika Serikat untuk mencapai tujuannya. Dan menurut pandangan Putin, NATO adalah alat Amerika Serikat untuk proyeksi kekuasaan dan pengaruh global, bukan aliansi yang benar-benar mengundang Rusia untuk dapat berpartisipasi. Perubahan pandangan Putin terhadap NATO memiliki dampak yang luar biasa dalam hubungan antara Rusia dan aliansi ini. Seiring waktu, hubungan antara Rusia dan NATO menjadi semakin tegang. Rusia mulai melihat NATO sebagai ancaman potensial terhadap keamanan nasionalnya, dan NATO juga melihat Rusia sebagai ancaman. Ini membawa kita ke era di mana Perang Dunia Ketiga seperti di depan mata dan bisa terjadi kapan saja dalam waktu cepat. Sampai saat ini Putin belum mengatakan apa yang diucapkan Bill Clinton waktu itu sehingga membuat dia mengubah pandangannya terhadap NATO. Jika kalian tahu sesuatu, silakan tulis di kolom komentar. Jadi itulah video kali ini Sobat Ruang Komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.